Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 5, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan campuran yang berpenyebut berbeda. Oke, agar lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh satu persatu ya. Oke, contoh pertama yaitu 7/8 ditambah 5/6. Nah, di sini kita lihat penyebutnya berbeda, yaitu 8 dan 6. Nah, caranya yaitu kita akan menggunakan KPK, ya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jika kalian ingat, ini ada di pelajaran kelas 4. Nah, kita akan menggunakan bilangan prima, ya, yaitu bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, angka 8 dan 6 ini kita akan bagi dengan bilangan prima. Oke, kita akan cari dengan menggunakan cara sengkedan ya. 8 dan 6 ini. 8 dan 6 ini kita akan bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Kira-kira bisa apa enggak ya? Ya, bisa. Yaitu 8 bagi 2 hasilnya 4, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, selanjutnya bilangan 4 dan 3 ini salah satunya masih bisa dibagi angka 2. Maka masih kita bagi angka 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 3 bagi 2, kita tulis saja hasilnya 3 karena tidak bisa kita bagi. Kemudian kita masih bisa bagi angka 2 ya, agar 2 ini menjadi angka 1 ya. 2 bagi 2 hasilnya 1, 3 bagi 2 hasilnya kita tulis saja 3. Nah, selanjutnya 3 ini kita akan ubah menjadi angka 1, yaitu dengan dibagi angka 3. Nah, jadi 1 bagi 3 kita tulis saja 1. 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Nah, karena angkanya sudah menjadi angka 1 semua, maka bilangan yang sebelah kiri ini ya, yang saya beri kotak ini, kalian kalikan semuanya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 itu hasilnya adalah 24. Maka KPK 8 dan 6 itu adalah 24. Oke, sekarang kita tulis seperti ini dulu ya pecahannya. Jadi penyebutnya sudah berupa KPK dari 8 dan 6, yaitu 24, 24. Nah, sekarang kita akan isi pembilangnya ya. Pembilangnya kan masih kosong, kita akan isi. Nah, isinya bagaimana? Kita perhatikan. 8 dan 6 ini kan sudah menjadi angka 24 ya, untuk lebih mudahnya. Nah, 8 dikali berapa yang hasilnya 24? Ya, betul. 8 dikali 3. Maka 7 ini kita akan kalikan dengan 3. Nah, 7 kali 3 maka hasilnya 21. Nah, maka pembilangnya jadi 21/24. Selanjutnya 6. 6 ini sudah menjadi angka 24. Nah, perkalian berapa yang hasilnya 24? 6 kali 4. Maka 5 ini dikalikan angka 4. Maka 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, di sini sudah lengkap semua. Pembilang dan penyebutnya sudah ada. Nah, jadi angkanya 21/24 ditambah 20/24. Maka jika ditambahkan menjadi 41/24. Selanjutnya kita perhatikan pecahan 41/24 ini. 41 itu pembilang. Nah, pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 24. Kita akan ubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Nah, langsung saja kita bagi saja 41 bagi 24 ya.
Nah, kita coret-coretan sebelah sini. Kita perhatikan 41 bagi 24. Nah, berarti kalian harus cari perkalian 24 yang hasilnya 41. Kalian perhatikan perkalian 24 berikut. Nah, kalian cari yang menghasilkan angka 41. Nah, nggak ada ya yang mendekati itu dan tidak melewati dari angka 41 yaitu 24. Maka 41 bagi 24 itu adalah 1. Nah, kemudian 1 kali 24 itu hasilnya 24. Kemudian kita kurang 41 kurang 24 itu hasilnya adalah 17. Nah, dari sini sudah kita bisa bentuk pecahan campurannya ya, yaitu angka 1 itu hasil, 17 itu sisa. Maka pecahan campurannya adalah 1, 17 per 24. Nah, maka hasil dari 41 per 24, pecahan campurannya adalah 1, 17 per 24. Nah, maka hasil penjumlahan dari 7 per 8 ditambah 5 per 6 adalah 1, 17 per 24. Contoh nomor 2, 5 per 9 ditambah 2 per 3. Nah, di sini penyebutnya angka 9 dan 3. Kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, dengan mencari KPK-nya. Ya, kalau sudah berhubungan dengan KPK, maka kita akan berhubungan dengan bilangan prima. Ya. Nah, kita akan cari KPK dari 9 dan 3. Nah, 9 dan 3 ini kita akan bagi dengan salah satu bilangan prima ya. Ingat, dibagi dengan bilangan prima, jangan bilangan yang lainnya. Nah, 9 dan 3 kita kalau bagi angka 2 kan nggak bisa. Nah, selanjutnya berarti angka 3. Nah, 9 bagi 3 itu hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, ini kita angkanya 3 dan 1. Nah, agar 3 ini menjadi angka 1, kita bagi kembali dengan angka 3. Jadi 3 bagi 3 1 dan 1 bagi 3 kita tulis saja angka 1. Nah, di sini sudah menjadi angka 1 semua bawahnya ya. Nah, angka yang di samping yang saya beri kotak ini kita kalikan semuanya. Jadi 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Maka penyebut maka KPK dari 9 dan 3 adalah 9. Maka kita tulis dulu seperti ini ya. 0 per 9 ditambah 0 per 9. Jadi pembilangnya masih kosong. Nah, gimana untuk mengisi angka pembilang tersebut? Nah, kita bagi saja ya. Seperti ini ya. 9 bagi 9. Itu kan hasilnya 1. Nah, kemudian maka 5 kita kalikan dengan angka 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Kemudian 9 bagi 3. Hasilnya 3. Nah, maka 2 di atas ini kita kalikan angka 3. Hasilnya adalah 6. Nah, seperti ini ya. Jadinya 5 per 9 ditambah 6 per 9. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu angka 9, bisa kita jumlahkan ya. Jadi 5 ditambah 6 hasilnya 11. Jadi 11 per 9. Nah, 11 per 9 ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita akan ubah ke dalam pecahan campuran. Nah, kalian lihat, kita coret-coretan di samping ya. 11 dibagi 9. Nah, berarti perkalian 9 yang hasilnya 11. Nah, yang mendekati kita lihat ya, angka 9. Nah, di situ angka 9 kali 1 ya, berarti 11 bagi 9 hasilnya 1. Kemudian 1 kali 9 hasilnya 9. Nah, kita kurang 11 kurang 9 hasilnya 2. Nah, di sini sudah kita bisa bentuk ke pecahan campurannya, yaitu 1, 2 per 9. Maka hasil dari pecahan 11 per 9, pecahan campurannya adalah 1, 2 per 9. Maka hasil dari penjumlahan pecahan 5 per 9 ditambah 2 per 3 adalah 1, 2 per 9. Oke, contoh nomor 3, 1 3 per 4 ditambah 2 per 3. Nah,
Pada contoh ketiga ini kita sudah masuk ke pecahan campuran ya, yaitu 1 3/4 itu pecahan campuran, 2/3 itu pecahan biasa. Tadi pada contoh 1 dan 2 itu pecahan biasa. Nah, pada soal nomor 3 ini kita harus ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya. Nah, gimana caranya? Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita kalikan ya. Nih, kita lihat itu 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, 4 ini ditambah dengan 3. Nah, jadi hasilnya 7/4. Nah, maka pecahan biasanya adalah 7/4. Kemudian ditambah dengan 2/3. Tetap ya, 2/3 ini tetap karena dia pecahan biasa. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, kita baru mulai mencari KPK dari penyebutnya ya, karena penyebutnya itu tidak sama. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Nah, ya kita lihat bilangan primanya, kalian lihat ya, untuk mencari KPK-nya dari 4 dan 3. Kita gunakan cara sengkedan. Nah, 4 dan 3. Dari kedua angka ini, kita bagi dengan salah satu bilangan prima. Nah, kita lihat 4 sama 3. 4 ini kan bisa dibagi 2 ya, tapi 3 nggak bisa, tapi nggak apa-apa. Kita bagi 3 dulu juga nggak apa-apa ya, asalkan bilangan prima ya. Nah, kita berantakan, nggak mesti dari angka 2 juga nggak apa-apa. Yang penting dibagi dengan bilangan prima. Oke, kita mulai dari angka 3 saja ya. Nah, 4 dibagi 3 kan nggak bisa. Kita tulis saja 4. Kemudian 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian tinggal angka 4 dan 1 ya. Nah, 4 ini berarti kita bagi angka 2 ya. Karena 4 bagi 2 kan bisa, hasilnya 2. Kemudian 1 bagi 2 kita tulis saja angka 1. Nah, agar angkanya menjadi angka 1 semua, maka angka 2 ini kita bagi angka 2 lagi. 2 bagi 2 hasilnya 1. Kemudian yang satunya kita tulis 1 saja ya. Nah, di bawahnya sudah menjadi angka 1 semua. Kemudian angka yang di samping yang saya beri kotak ini, kalian kalikan semua ya. Jadi 3 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 12. Maka KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, dan penyebutnya berarti 12. Nah, tulisnya seperti ini aja ya. 0/12 ditambah 0/12. Nah, kosongnya itu berarti kan pembilang. Gimana untuk mengisi pembilang tersebut? Nah, kalian bagi saja ya 12 ini dibagi angka 4 ya. Jadi berpasang-pasangan ya. 12 bagi 4 itu kan hasilnya 3. Berarti 7 yang di atas itu dikalikan angka 3. Maka 7 kali 3 hasilnya 21. Kita tulis di atasnya ya, atas pembilangnya. Kemudian 12 berpasangan dengan angka 3 ini kita bagi. Nah, 12 bagi 3 hasilnya 4. Maka 2 yang di atas itu kita kalikan angka 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Kita tulis seperti ini. Nah, ini penyebutnya sudah sama dan pembilangnya sudah ada angkanya. Maka bisa kita jumlahkan, yaitu 21 ditambah 8 hasilnya adalah 29/12. Ingat, yang ditambahkan hanya pembilangnya, penyebutnya jangan kalian tambahkan. Jadi 29/12. Nah, 29/12 ini pembilangnya lebih besar. Seperti biasa kita ubah ke dalam pecahan campuran ya. Kita coret-coret saja ya. 29 dibagi 12. 29 bagi 12 berarti kalian cari perkalian 12 yang hasilnya 29. Nah, kita lihat perkalian 12-nya yang menghasilkan angka 29 nggak ada ya. Yang mendekati tapi tidak melewati yaitu angka 24, yaitu 12 dikali 2. Berarti 29 bagi 12 hasilnya 2. 2 dikali 12 hasilnya 24. Kemudian kita kurangkan 29 dikurang 24 hasilnya
Angka 2 itu hasil, angka 5 itu sisa. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campurannya ya, berarti 2, 5 per 12. Maka hasil dari pecahan 29 per 12 adalah 2, 5 per 12. Maka contoh ketiga ini, hasil penjumlahan dari 1, 3 per 4 ditambah 2 per 3, maka hasil akhirnya adalah 2, 5 per 12. Contoh berikutnya, pada contoh soal nomor 4, bisa kita lihat soalnya tersebut merupakan pecahan campuran semua ya. Nah, itu kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Nah, 3, 2 per 9 pecahan biasanya menjadi, nah kita kalikan dulu ya. 9 dikali 3 itu 27 ditambah 2 menjadi 29. Maka pecahan biasanya 29 per 9. Kemudian ditambah dengan pecahan campuran 21 per 6 ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa ya. Kita kalikan terlebih dahulu, 6 dikali 2 hasilnya 12 ditambah 1 maka hasilnya adalah 13. Jadi pecahan biasanya 13 per 6. Nah, setelah kita sudah ubah menjadi pecahan biasa, baru bisa kita kerjakan untuk menyamakan penyebutnya, yaitu 9 dan 6 ini, itu dengan cara mencari KPK-nya ya. Nah, untuk KPK-nya kita akan bagi dengan bilangan-bilangan prima. Oke, kita akan cari 9 dan 6, mencari KPK-nya dengan cara sengkedan. Oke, pada angka 9 dan 6, kita akan bagi dengan salah satu bilangan prima. Mulai dari yang terkecil ataupun bilangan-bilangan yang lainnya ya. Yang penting bilangan prima. Jangan sampai kalian bagi dengan angka selain bilangan prima. Pokoknya harus dengan bilangan prima. Kita akan mulai dari angka 2 ya. Nah, 9 bagi 2 itu tidak bisa, jadi kita tulis saja angka 9. Kemudian 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Nah, sekarang angkanya menjadi 9 dan 3. Oke, 9 dan 3 ini hanya bisa dibagi angka 3 ya. Jadi 9 bagi 3 hasilnya 3 dan 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian 3 dan 1 ini kita akan bagi angka 3 ya, agar bilangannya menjadi angka 1 semua. Maka 3 bagi 3 hasilnya 1, kemudian 1 kita turunkan saja menjadi angka 1. Nah, kemudian angka yang di samping yang saya beri kotak ini kita kalikan semuanya. 2 kali 3 kali 3, maka hasilnya adalah 18. Maka KPK dari 9 dan 6 adalah 18. Oke, kita akan tulis terlebih dahulu seperti ini ya. 0 per 18 ditambah 0 per 18. Artinya 9 dan 6 ini penyebutnya berubah menjadi angka 18. Sekarang kita akan isi pembilangnya dengan cara 18 dibagi 9 dan 18 dibagi 6. Jadi berpasang-pasangan. Oke, yang pertama 18 dibagi 9 itu hasilnya adalah 2. Maka angka 29 di atas itu kita kalikan angka 2. 29 kali 2 hasilnya adalah 58. Kemudian 18 dibagi 6. 18 bagi 6 hasilnya 3. Maka bilangan 13 kita kalikan angka 3. 13 kali 3 hasilnya 39. Nah, kemudian kita akan jumlahkan hasilnya itu 58 per 18 ditambah 39 per 18, maka hasilnya adalah 97 per 18. Nah, 97 per 18 kita akan buat menjadi pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, kita coret-coretan saja, yaitu 97 bagi 18. Nah, kita perhatikan perkalian 18-nya ya, yang menghasilkan angka 97. Nah, kita perhatikan, nah tidak ada ya, yang berarti yang mendekati
angka 97 tapi tidak melewati dari angka 97. Maka hasilnya adalah 90, yaitu 18 dikali 5. Artinya 97 bagi 18 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 18 hasilnya 90. Kemudian kita kurang 97 dikurang 90 hasilnya adalah 7. Nah, 5 itu hasil, 7 itu sisa. Nah, kita akan buat pecahan campurannya menjadi 5, 7 per 18. Nah, maka hasil dari pecahan 97 per 18, hasil dari pecahan campurannya adalah 5, 7 per 18. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika kalian belum paham, silakan kalian putar kembali video penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.